Selalu bilang sama istri, anak saya itu dulu, si cewek itu sekolah di Al-Azhar. Selalu diantar, dijemput. Kenapa mesti begitu? Saya bilang, biarkan dia naik ojek, biarkan dia naik mobil umum, naik bajai atau apakah. Membentuk anak itu mandiri. Di rumah pun tak boleh kita ladeni terus-menerus. Sebenarnya kita salah didik. Lalu saat kita seperti ini, anak kita sudah jadi seperti ini, kita mau nyalahkan anak? Tidak bisa. Tapi apakah terlambat? Tentu tidak. Jadi faktor education itu penting. Education itu tidak hanya teoritis. Yang tadi Bunda Mumun sampaikan, sudah diajarkan agama. Jangan-jangan itu hanya terjadi pengajaran, transfer knowledge. Tapi tidak terjadi pendidikan. Yang seharusnya dalam pengajaran itu ada 3 orientasi, kognitif, afektif, psikomotor. Anak dibuat tahu dari tidak tahu, anak dibuat bersikap dari tidak bersikap, anak dibuat dewasa dari tidak dewasa. Sekarang ini hanya anak dibuat pinter, tahu. Makanya orang tua sekarang yang dinilai hanya rapot, nilainya bagus, IPK-nya bagus, bangga dia. Tapi sikapnya sudah atau belum? Karena sekolah pun yang terjadi hanya transfer knowledge, proses pengajaran, tidak terjadi proses pendidikan. Betul atau enggak? Betul atau tidak atau Bunda? Betul sekali Pak Ustadz, betul. Konsep ini mesti dirubah. Saya tidak pernah mencari sekolah yang anak saya harus pintar beginilah. Yang saya cari sekolah merubah sikap anak saya. Saya tak pernah bangga. Saya dapat nilai agama 10, pulang ke rumah tidak sholat. Terus untuk apa itu nilai? Ya, karakter building ini yang tidak ada sekarang. Akhlak, adab. Maka karena itu tidak dapat di rumah, yuk kita ajarkan di rumah. Di sekolah kita ajarkan di rumah. Kita ajarkan di rumah. Contoh yang paling gampang deh. Yang paling sederhana. Dulu kan di sekolah itu kalau hari Jumat ada infak atau sumbangan nggak di sekolah? Ada kan ya? Terus Ada. ya, ma, kata anaknya. Di sekolah kalau hari Jumat ada sumbangan. Nah, terus mamahnya dengan ayahnya begitu enak. Bilang begini, Nina ya uang jajanmu 10.000. Ini nyumbangnya 2.000. Kita sedang mengajarin anak jadi penyumbang atau jadi calo. Kita sedang ngajarin anak jadi calo, penyumbang. Kenapa tidak bilang, Nina uang jajanmu 10.000. Jangan lupa ya 2,5% untuk sumbangan lo. Jadi anak dibentuk untuk mengeluarkan apa yang dia miliki. Tapi selama ini kita mendidik, anak kita jadi calo. Mah, uang sumbangannya mana? Ayo, betul atau enggak? Pokoknya pendidikan sekarang di Indonesia ini carut marut lah karuan. Mohon maaf, karena saya juga aktivis pendidikan. Saya dokternya dokter pendidikan. Jadi agak sedih kadang-kadang saya melihat konsep pola pendidikan sekarang. Anak dijadikan robot pengetahuan. Halo. Yang ketiga, faktor apa? Faktor lingkungan. Selalu anak kita berada di lingkungan yang zonanya nyaman, bergaul dengan teman-teman yang seiramanya. Kita jarang mendidik dengan baik, rutinitas. Yuk, setiap bulan kita datang ke tempat-tempat kumuh, bawa sumbangan, ke tempat anak yatim, bawa sumbangan. Dia tahu ada orang hidup tidak enak. Sekolahnya di Al-Azhar, temannya ya hanya Al-Azhar. Kita sudah tahu itu, tapi kita nggak pernah itu. Yuk, nah besok ke tempat yatim piatu, yuk besok ke tempat-tempat kumuh. Sekali jalan, yuk kita ke puncak, yuk kita ke Bali. Terus gimana? Nah, kita mau tahu sesuatu yang sulit.
Terus bagaimana anak kita punya rasa empati, simpati, kuat, jiwanya mantap? Nggak akan. Gampang. Kayak kerupuk. Karena kita memang yang mendidik. Sudah di sekolah begitu. Di rumah kita juga mendidiknya salah. Udah begitu kita risau sendiri. Dan seterusnya. Saya ada buku tuh baru nemu dapat kemarin di Saudi. Ya, Ar-Raqaizul Aulad, bagaimana mendidik anak yang baik. Baru dapat saya kemarin dari Saudi. Nanti kapan-kapan kita pelajari ya setelah bab ini selesai. Bunda, Mumun, gitu ya, Bun. Nah, sekarang terlambat, Ustadz. Enggak terlambat. Saya cuma mau bilang, selama kita masih kasih makanan halal anak kita, selama kita mau didik anak kita, selama kita masih doakan anak kita, Allah itu maha cinta dan maha sayang. Kalau hari ini tidak tersenyum, insya Allah nanti tersenyum. Gitu ya, Bun. Ya, makasih Pak Ustadz pencerahannya. Itu juga apa karena sekarang di sekolah nggak ada lagi pelajaran etiket itu, etika itu nggak ada lagi. Dulu ada mata pelajaran khusus, walaupun matematiknya 10, kalau etikanya merah itu tidak naik kelas karena dulunya juga saya guru ini Pak Ustadz. Saya malah tidak Makasih. penting itu pelajaran. Hmm. Menurut saya yang terpenting sekarang, setiap pelajaran ada hidden curriculum. Ada hidden curriculum, kurikulum tersembunyi. Dari semua pelajaran, di sana mengandung agama, mengandung etika, mengandung mental. Itu yang tidak ada. Saya kasih contoh, saya ngajar biologi misalnya, ini tumbuhan 3 ditanam. Lalu tumbuhan itu disiram tumbuh kemudian. Setelah tumbuh hijau, berbuah, bahkan ada yang satu mati. Di saat itu kita sampaikan, nah kita berusaha sekuat tenaga. Siapa nih yang numbuhkan? Nah, Allah. Kok ada satu mati nak? Itu takdirnya Allah. Dan kita harus menerima takdir ini. Yang penting kita sudah berusaha secara maksimal. Apa kita mau marah dengan takdir Allah? Tidak boleh nak. Saat kita lepas dari satu takdir Allah, lakukan takdir yang lainnya nak. Anak punya jiwa. Ini yang tidak ada. Pelatihan-pelatihan guru-guru yang paham hidden curriculum. Apalagi nih Ustadz nih ngomong nih. Kejauhan deh Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan lanjut Pak. Makasih Baik, lanjut Pak Ustadz. Saya Masya Allah. senang pendidikan, Pak. Saya itu senang dengan Masya Allah. baik. Nanti tema berikut, Ustaz. Siap. Baik, yang berikut ada Ibu Haja Asnah, dipersilakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mazwar dan Pak Ustadz. Saya kejadian sama diri saya sendiri Pak Ustadz. Pada tahun 2001 saya ditinggal anak bujang saya, meninggal. Kemudian 4 tahun selanjutnya saya itu kayak, saya tahunya gini Pak Ustadz, tetangga-tetangga bilang kayak gini setelah 4 tahun. Syukur-syukur Bu Asna kita ini katanya sehat katanya. Terus saya jawab, emang kenapa? Saya dulu gila tah, saya bilang gitu. Enggak, kamu sering ngelamun. Kami lewat juga sombong, diliatin aja tapi enggak tersenyum gitu Pak Ustadz. Nah, dengan adanya itu mungkin waktu itu usia saya masih 35 tahun Pak Ustadz. Anak bujang saya itu usia 16 tahun meninggal. Yang mungkin dulu Pak Ustadz ya, Allah itu kurang, saya kurang dijaga sama Allah ya Pak Ustadz ya. Nah, apakah saya dalam 4 tahun, setelah 4 tahun saya itu diajak teman ke majelis taklim Pak Ustadz. Nah, apakah yang waktu 4 tahun saya kayak orang stres itu saya berdosa karena kurang iman atau bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah. Menurut Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh koreksi diri ya, Bun. Saya bisa koreksi begini yang pertama. Bukan Allah tidak mau menjaga, tapi kita yang tidak mau dijaga. Itu satu ya, Bun. Yang kedua, saya ingin sampaikan ya, Bunda.
Orang baik itu, Bun, bukan orang yang nggak pernah berbuat salah loh. Tapi orang baik itu orang yang menyadari akan kesalahan yang pernah ia lakukan. Dan saat kita salah di masa lampau, ampunan Allah itu sangat luas. Karena cinta Allah mendahului kemurkaannya. Jadi jangan pernah khawatir dan takut jutaan dosa masa lampau yang kita lakukan. Karena ampunan Allah melebihi segalanya di masa yang akan datang. Orang yang hari ini baik pernah mengalami tidak baik kok, Bun. Dan orang yang hari ini tidak baik pun jangan pernah kita cemooh karena masih terbuka dia untuk baik di masa yang akan datang. Bun, apakah dosa pada masa lampau yang keliru? Mungkin ada dosa, mungkin ada tidak. Tetapi ampunan Allah maha luas. Quran 3953. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah karena Allah memaafkan dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakan itu dosa. Hari ini kita angkat tangan kita. Allah ampuni. Karena itu Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepadaku dan selama engkau masih angkat tanganmu berdoa kepadaku, maka ku ampuni seluruh dosamu dan aku tak peduli lagi dengan masa lalu kelammu. Bersyukurlah kepada Allah, Allah memberi hidayah buat kita semua ya Bun ya. Jangan Iya, makasih Pak. baik, wallahu alam. Baik Ustaz, berikut di chat ini ada yang Pak Suparman nanyakan buku kecil yang Kiat Hidup Bahagia tadi pengarangnya siapa Ustaz? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya As-Sa'di. Saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik Iya. Ustaz, ada pertanyaan berikut di chat. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan bila seseorang sangat khawatir karena merasa sangat kurang memberikan kasih sayang, membekali anak-anaknya dengan penanaman agama, dan sekarang seseorang itu sudah sulit menjangkau anak-anaknya karena usia mereka sudah banyak dan lokasi berjauhan. Apakah seseorang itu tergolong belum beriman, Ustaz? Bunda, ayah, Allah memberi privilege kepada orang tua yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa privilege yang Allah berikan kepada seorang tua itu? Doa Anda tak pernah ditolak oleh Allah. Doa Anda tak pernah ditolak oleh Allah. Linangkan air mata kita di saat tahajud. Mintakan anak kita, karena yang punya hati anak kita adalah Allah. Dan ini privilege dari Allah. Setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, share-lah dalil-dalil Al-Quran, nasihat-nasihat mulia, kata-kata indah dari orang tua. Karena itu adalah doa. Jadi jangan khawatir Bunda ya. Privilege yang diberikan oleh Allah gunakan. Kadang-kadang ada orang tua ini cuma sekedar menyesal, marah, kesel. Dia lupa Allah memberi privilege buat kita. Yaitu doa untuk anak tak pernah ditolak. Belum diterima hari ini Ustadz. Yang sing sabar tuh doa tuh. Wong kita aja anak kita minta sesuatu kita tahan-tahan kok. Ya Bun, siap ya. Makanya tadi saya bilang kalau hari ini kita masih menangis, berikan anak kita makanan halal. Teruslah didik, jangan pernah putus asa dan berdoalah terus kepada Allah. Hari ini menangis, satu waktu kita akan tersenyum. Wallahu a'lam. Cukup ya? Masya Allah, luar biasa Ustaz pagi ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak nih teman-teman sekalian. Bermanfaat sekali pertemuan kita pada pagi hari ini.
Kita tutup acara kita pagi hari ini Ustadz dengan berdoa, mudah-mudahan doa Ustadz yang baru pulang dari Mekah ya, masih dikelilingi malaikat, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Silakan Ustadz. Insya Allah ya, doa orang-orang tua itu jauh lebih diijabah oleh Allah. Tapi karena saya diminta, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ini Allah mengijabahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Allahumma ghfir dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua. Kasihan keduanya ya Allah melebihi kasihnya kepada kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah kami mohon kepadamu ketakwaan, kemuliaan dan kecukupan. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah ya Rabb yang Maha Kasih, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan, malas, terlilit hutang, dan dari kejahatan manusia, dan juga dari pikun. Bimbing kami semua ke dalam ridhamu. Bimbing kami dalam cinta dan kasihmu. Jauhkan dari perbuatan yang kau tidak ridho. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, istri kami, suami kami, anak keturunan kami menjadi anak penyejuk hati kami, penyejuk hati kami, pengantar kami ke dalam surgamu, penenang jiwa kami. Kalau hari ini anak kami jauh dari jangkauan kami mohon kepadamu ya Allah, karena kami tahu hati anak kami berada dalam genggamanmu. Jika jauh darimu, dekatkan ya Allah. Jika melakukan sesuatu yang kau tidak ridho, ajaklah ke dalam ridhomu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bimbing kami semua ke dalam ridhomu, jauhkan kami dari perbuatan yang menjadi murkamu. Kepadamu segalanya kami pasrahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Masad. Kita akan tutup acara kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ustadz.